Ya, kita kembali lagi dengan masih melanjutkan tema eh, Tasawuf. Ar-Rahman dari ayat 5 sampai 9 sekarang. Kemarin sudah 1 sampai 4, sekarang 5 sampai 9. Ya, monggo langsung saja. Silahkan bagaimana pembahasannya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang surah Ar-Rahman. Kalau kali ini bahasanya tentang tema keseimbangan alam menurut Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 5 sampai 9 ya. Ya. 5 besar pertanyaan gitu ya. Nah, dan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu sebelum masuk ke intinya. Yang dimaksud apa nih potensi dalam ayat 5 sampai 9 surah Ar-Rahman ini? Gitu ya. Ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najm asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadkhaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Al-ayah, yang artinya ayat 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan beredar menurut perhitungan. Nah, di ayat yang kelima ini itu menjadi salah satu dasar dari keseimbangan alam. Yang nanti kan berlanjut ada kata mizan di situ yang berarti keseimbangan. Tapi kita nggak langsung fokus ke mizan yang nanti di sini. Apa itu mizan maksudnya? Jadi gini, Asy'ariyah wal husban, matahari dan rembulan itu beredar menurut al-husban. Husban itu hisab, yaitu perhitungan yang teliti dan sempurna. Nah, ketika kita melihat rotasi bumi, merasakan jadi melihat melalui ilmu pengetahuan yang sudah melewati beberapa penelitian dan revolusi bumi mengenai matahari, jadi revolusi ya, revolusi, maka akan kita lihat bahwasanya ada satu pusat tata surya yang bernama matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, dan salah satu yang mengelilinginya yaitu bumi. Dan kita mengenal teori Big Bang, yang dimana asal mula alam semesta itu merupakan sebuah bintang yang meledak, dan kemudian hasil dari ledakan-ledakan itu salah satunya membentuk tata surya dan ada bumi di situ sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Itu tidak bertentangan dengan prinsip Quran bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan menurut perhitungan. Allah menciptakan dunia dalam 6 masa, itu ada ayat yang seperti itu. Dan ini ada asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan itu beredar menurut perhitungan, dan perhitungannya Allah Ta'ala itu presisi. Kalau kita kaitkan bahwa melihat siang dan malam, kemudian melihat pergantian hari, pergantian masa dari tanggal ketika bulan mati, kemudian bulan purnama, kemudian bulan baru lagi gitu ya. Dan ketika kita melihat bahwasanya bumi mengelilingi matahari gitu ya, maka akan kita lihat sebuah keseimbangan alam yang itu menjadi dasar seluruh perhitungan masa dalam kita bertani. Dan wan najmu wasyajaru yasjudan, dan ayat ke-6 ini tumbuhan dan pepohonan, wan najmu yaitu bintang-bintang atau tumbuhan, wasyajaru dan pepohonan, yasjudan tunduk kepadanya, tunduk sujud kepada sang pencipta atau Allah Ta'ala. Tidak mungkin semua yang ditundukkan oleh Allah itu melanggar dari prinsip keseimbangan. Dan kita tahu jikalau bumi itu bergeser dari rotasi revolusinya sedikit atau banyak, maka
tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Itu selain dari dasar kita mengimani, itu juga dasar dari kita melakukan semua aktivitas. Dan kita ketika memiliki perhitungan masa itu di luar dari perhitungan bumi mengelilingi matahari atau perhitungan bulan mengelilingi bumi, maka itulah yang dinamakan ketidakseimbangan. Jika kita keluar dari perhitungan itu, ada masa ketika bumi itu mengalami musim dingin, bumi itu mengalami musim panas, musim kemarau, musim penghujan. Kalau di sini itu ketika bulan berada di posisi yang mana itu. Dan kita ketika menyebut satu bulan, maka seharusnya itu adalah perhitungan ketika bulan mengelilingi bumi, satu kali bulan mengelilingi bumi, satu kali rotasi seperti itu. Dan 12 kali, 12 kali bulan mengelilingi bumi itu sama dengan satu kali bumi mengelilingi matahari. Maka itu keseimbangan. Jikalaupun kalau menurut ilmuwan, ini bumi menjauh dari matahari itu sekian derajat seperti itu, maka itu seperti jangka yang ditarik. Jadi ketika bumi menjauh seperti ini, maka posisi bulan juga akan berubah, bergeser, dan itu tetap dalam prinsip keseimbangan, dan alam semesta yang lain pun juga akan bergeser seperti itu. Nah, jikalaupun bumi mendekat ke matahari menurut perhitungan ilmuwan, maka seluruh tata surya pun juga akan mengalami pergeseran, tapi tetap tidak merubah semua proses yang terjadi di dunia. Tetap ada kehidupan, ada kematian, tetap ada pohon yang tumbuh, ada pohon yang mati, tetap ada musim dingin, musim panas seperti itu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu bumi masih tetap sama. Nah, mataharinya sama, bulannya juga sama. Maka dari itu ketika kita beralasan kemajuan zaman itu tidak bisa kita perkirakan, padahal semua fasenya itu di alam semesta itu sama seperti itu adalah hal yang tidak masuk di akal, karena semuanya sama gitu. Ada kehidupan, ada kematian, ada yang tumbuh dan ada yang mati seperti itu. Dan kenapa ada banyak bencana yang mungkin terjadi di sini, ya salah satu penyebab terbesarnya disebabkan oleh tangan manusia seperti itu. Dan tapi kita belum masuk ke pembahasan yang lebih rinci di situ ya. Intinya kalau mau masuk ke bidang pertanian Islami, maka ya harus menggunakan kalender sesuai pergerakan matahari dan rembulan yang seharusnya, kalender Hijriyah. Dan kita ketika menggunakan kalender yang di luar itu, yang bahkan kita tidak bisa memperkirakan sekarang musimnya apa itu, maka akan terjadi pergeseran masa yang di luar dari perhitungan keseimbangan alam. Nah, tapi itu kita kayak belum kita omongkan ya. Wan najmu syajaru yasjudan, dan semua yang ada di alam ini itu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Maka jangan khawatir terhadap semua fenomena alam, karena semuanya sudah ditundukkan Allah Ta'ala gitu. Fenomena alam yang apapun yang terjadi, termasuk ketika satu wilayah itu kok ada komet seperti itu masuk dalam keseimbangan juga gitu. Yang penting kita mengetahui tanda-tandanya dan bisa bersiap. Was-sama arafaha wa wadu'al mizan. Was-sama yaitu dan langit, rafaha ditegakkannya oleh Allah, wa wadu'al mizan, dan dia menciptakan wa wadu'al mizan, yaitu adalah keseimbangan. Jadi langit dan bumi itu awalnya satu. Kalau dalam sebuah cerita ya,
dalam ayat yang lain tuh awalnya satu, kemudian Allah meninggikan langit. Berarti langit itu ya dipisah antara bumi dan langit, ditinggikan. Sehingga ketika langit ditinggikan, maka sinar matahari itu bisa sampai ke permukaan bumi. Sehingga sinar rembulan itu juga bisa sampai ke permukaan bumi yang membiaskan sinarnya dari matahari. Dan hujan pun dapat tercurah dari ketika langit itu dipisah seperti itu. Dan al-mizan, keseimbangan, alat menimbang, bisa dipahami sebagai keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu al-mizan alla tadghaw fil mizan, agar kamu alla tadghaw, bersikap toho atau bersikap durhaka. Allah itu agar jangan tadghaw, bersikap durhaka, fil mizan, dari al mizan, keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Toho itu masuk juga ketika Allah berfirman tentang Fir'auna, izhab ila fir'auna innahu toho, maka pergilah wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun itu togo, yaitu berbuat kesombongan atas dalih akulah yang berkuasa gitu. Dan atas dalih karena aku yang berkuasa, maka aku lah yang menciptakan sistem-sistem, dan hanya akulah yang merupakan sentral, dan hanya akulah yang harus ditaati satu-satunya, menjadi Tuhan yang baru yang mengaku memiliki semua keseimbangan. Padahal jangan menjadi tolho yang malah merusak keseimbangan. Itu juga bisa disifati tolho itu tolhud, nah, seperti itu. Atau setan-setan yang mengisyaratkan bahwa aku ini Tuhan, aku ini dalam rangka menipu manusia ya, aku ini harus ditaati gitu. Itu merusak keseimbangan alam. Allah tadghaw fil mizan, dan jangan bersikap juga berlebihan di sini. Tolho itu merasa semua itu ada aturannya, dan semua itu memiliki perhitungannya, dan Islam itu merupakan agama yang paling ilmiah dalam isyarat ini gitu ya. Allah tadghaw fil mizan, al mizan, keseimbangan itu kalau dalam tafsir Al-Misbah dalam bagian surah Ar-Rahman, mizan itu keadilan pengeluaran harus sesuai dengan pemasukan. Ketika kita melakukan aksi, maka kita mendapatkan reaksi yang sama seperti itu. Ketika kita melakukan hal baik, maka kita mendapatkan imbas dari hal baik itu juga sama. Dan yang berhak melipat gandakannya hanya Allah Ta'ala, seperti itu. Jika kita menginginkan sesuatu, maka kita mengeluarkan dana, mengeluarkan uang. Dan nggak mungkin ada sebuah barang yang berharga 1.000 kok kita bayar 100 rupiah untuk mendapatkan barang itu, karena itu kan tidak seimbang. Maka kita mengeluarkan uang 1.000 agar kita mendapatkan barang yang senilai dengan uang itu gitu loh. Maka dalam pertanian pun juga sama. Ketika ada satu tanaman yang input ukurannya itu kadar pupuknya 10 misal, maka 10 itu sesuai dengan kadarnya saja gitu ya. Jadi jangan lebih dari 10. Maka itu bisa menimbulkan polemik yang lain. Itu tidak seimbang. Maka keseimbangan itu adalah hal yang harus ditegakkan agar sempurna. Wa aqimul wazna, dan ditegaskan lagi di sini aqimu dalam ayat ke-9, wazna bil qisti. Bil qisti itu ya dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita, bil qisti. Tegakkan wala tuhsirul mizan, dan jangan kamu khosir, mengurangi, merugikan keseimbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Wala tuhsirul mizan, al-mizan keseimbangan. Jadi sebenarnya hadirin terhormat, jadi sebenarnya
kalaupun kita itu tidak melakukan hal apapun di dunia ini, maka keseimbangan alam itu tetap ada, sunatullah itu tetap berjalan semestinya. Kalaupun kita tidak melakukan apapun, kita tetap bisa makan. Tapi ini jangan lupa dulu. Jadi karena sesungguhnya ini sudah ditetapkan, sunatullah itu ada, keseimbangan itu ada, dan kita tinggal mengolahnya, memakmurkannya untuk kepentingan kita sebenarnya. Maka keseimbangan yang ada itu jangan dirusak dulu gitu, jangan dirusak, jangan ditambah-tambahin atau jangan dikurang-kurangi. Dan ini syarat ketika Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu menyuruh satu-satunya makhluk yaitu manusia menegakkan keseimbangan, maka yang selain dari manusia itu sebenarnya sudah seimbang. Nah, sudut pandang baru ketika kita melihat hewan, melihat tumbuhan itu merupakan bagian dari kehidupan di bumi, dan mereka tidak dimintai pertanggungjawabnya di akhirat nanti karena merupakan kehidupan di bumi, maka itu adalah variabel keseimbangan alam. Ketika kita melihat kok ada ledakan hama, maka ada sesuatu yang tidak seimbang di situ. Karena perbuatan manusia malah gitu. Karena yang satu-satunya yang bisa merusak keseimbangan itu ya ini manusia. Dan juga jin juga bisa, karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu dalam porsi yang setara di alamnya masing-masing. Dan kita tidak bisa kalau mensifati sebuah keseimbangan ini, hama itu kita sifati semuanya merugikan sehingga harus dibunuh semuanya dengan perhitungan kita sendiri. Tidak bisa. Ataupun hama itu harus dibiarkan sehingga merusak apapun, itu juga tidak bisa. Kita cari poin keseimbangannya itu di mana gitu. Nah, dan mencari poin keseimbangannya itu ya harus menyingkirkan tauhid itu tadi, merasa bisanya itu tadi gitu. Ya harus diasah dengan potensi Quran untuk mengeluarkan untuk bisa menjabarkan ilmu pengetahuan dari luar dan dalam diri sehingga bisa memahami bagaimana pemecahan atas berbagai permasalahan dan solusi yang benar-benar tepat bisa dilakukan itu gitu. Dan salah satu solusinya ketika kita mengenal alam ini sudah bagus dari sononya dan kita tidak melakukan apapun, itu tetap Allah yang memperbaiki keseimbangan itu isyarat Allah itu ada sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalaupun kita mati dan tidak melakukan apapun, itu juga dunia tetap berjalan semestinya gitu. Dunia tetap tidak rugi. Itu isyarat juga kita itu bukan berasal dari dunia, tapi dari surganya Allah Ta'ala, seperti dalam kisah Nabiullah Adam AS ketika diciptakan dari surga, diciptakan dari tanah dunia yang kemudian tinggal di surga di dunia itu untuk beramal soleh, memakmurkan apabila malah terjadi ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya peran sebagai petani itu mudah memperbaiki yang tidak seimbang untuk kemakmuran, ya gitu aja ya. Ketika sudah seimbang, biji ditanam dan hasilnya itu sesuai dengan porsinya, sehingga bisa menghasilkan benih juga yang bagus, bisa ditanam lagi, dinikmati oleh semuanya, nggak cuma manusia saja gitu. Karena satu bagian pohon itu kan ada yang menikmati, hewan juga ada bagiannya hewan, dan manusia itu bagiannya buah yang matang aja gitu. Nanti buah yang busuk sudah ada konsumennya sendiri gitu. Dan buah yang sudah lebih busuk lagi, konsumennya juga sudah ada sendiri gitu. Dan ketika sudah menjadi nutrisi tanah, maka daur ulang ke tumbuhan lagi. Dan tumbuhan pun ketika menggugurkan daunnya, itu yang menerima konsumen hewannya atau bakterinya itu sudah ada sendiri gitu. Itu keseimbangan di situ. Dan jangan diganggu dengan banyak-banyak menggunakan pestisida misal, atau banyak-banyak menggunakan pupuk kimia, karena perhitungan kita sendiri gitu. Nah, terus berdasarkan apa? Ya
itulah yang harus dipelajari di situ. Nah, itulah manfaat dari mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, arti ayat 5 sampai 9 itu adalah sekilas tentang esensi dari keseimbangan. Lah, ketika keseimbangan alam, keseimbangan dalam hal apapun ya, karena alam itu kan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan manusia juga berkaitan dengan kehidupan spiritual, spiritual juga berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka imbas ketika kita melaksanakan perintah Allah untuk menjaga keseimbangan, jangan dirusak, minimal jangan dirusak, itu wal ardu wada'aha lil anam, ayat ke-10, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, lil anam, anam itu menunjuk al anam ya hewan ternak, makhluk, dibentangkannya itu seperti permadani, seperti permadani yang digelar, yang di dalamnya itu apa? Fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam, di dalamnya ada buah-buahan, wan nahlu, dan kurma, zatul akmam, yang mempunyai kelopak mayang alias subur, sehingga potensi tertinggi tumbuhan sampai kelopak mayangnya itu tumbuh, dan pasti kurmanya matang kalau kelopaknya itu sampai punya mayang matang, bisa dinikmati langsung dari pohon. Itu imbas dari keseimbangan. Wal habbu zul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dan imbas dari keseimbangan itu ya adalah nikmat Allah untuk manusia, untuk hewan, maupun untuk tumbuhan. Yang tumbuhan itu juga punya benih yang bisa tumbuh lagi, regenerasi seperti itu terus, dan alam pun berjalan dengan baik. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu, Rabbuka, yaitu yang menggulawentah atau mengurusimu dalam semua hal itu. Rabbuka, jadi nggak menggunakan kata Allah di sini, tapi fabi ayyi ala'i rabbikuma, Tuhanmu yang manakah, tukadziban, yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Maka sebaiknya kita jangan mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada makhluknya ini. Ini sebenarnya sudah sempurna, sudah baik, kita tinggal memakmurkan dan jangan berbuat tagha, kerusakan atas dasar nafsu kita sendiri. Jadi itu esensi dari Ar-Rahman secara singkat. Nah, monggo saya kembalikan ke Mas Ikhlas. Saya akan memberikan satu perspektif lain. Ini perspektif dari lapangan begitu. Ketika saya berdiskusi dengan salah satu petani muda ya, di Boyolali, dan saya menyampaikan tentang keseimbangan ini. Oke, tren kita mungkin akan berpindah dari pupuk kimia ke organik, katakanlah begitu. Ketika organik yang sekarang itu ingin mengendalikan hama dengan cara agensia hayati, dengan mengkultur satu mikrobia, dan itu dia inginkan untuk bisa mengendalikan hama tersebut. Oke, itu mungkin dapat dilakukan begitu. Tapi menurut saya dari tadabbur ini, saya akan menyimpulkan bahwa ini kurang tepat menurut saya. Dalam artian ini akan menjadi satu potensi merusak kembali keseimbangan ini tanpa kita memperhatikan banyaknya bakteria, banyaknya mikrobia di alam begitu. Mesti di sana sudah terjadi keseimbangan gitu.
seharusnya prinsip yang ingin saya bawa adalah bukankah kita lebih tepat itu mengambil dari tanah, mengambil mikrobia dari tanah, membiarkan semuanya hidup berdampingan, tidak mengkulturnya, cuma memperbanyaknya. Ya nanti pendalaman metodenya di lain video itu, lalu kita dapat jadikan itu sebagai satu treatment untuk pengendalian begitu. Dan jawaban beliau juga masih ragu-ragu tentang ini gitu. Karena mungkin tadabbur Quran ini akan jadi nyata ketika sudah dibuktikan begitu ya. Nanti kita cobalah lihat perkembangannya. Cukup sekian karena kita dibatasi durasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memperdalam tadabbur itu, dengan cara apa orang biasa seperti saya ini dapat melihat Quran menjadikan satu solusi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 26 menit.